Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ren Hidayat dengan NIM 0702231113 dari kelas Sistem Informasi 2. Di sini saya akan menjelaskan video tugas UAS mata kuliah pemrograman aplikasi mobile lanjutan dengan dosennya yaitu Pak Muhammad Alda, yang mana tugas UASnya disuruh melakukan membuat aplikasi mobile yang mana dapat melakukan input data mahasiswa akademik, serta dapat melakukan input foto mahasiswanya. Baik, untuk halaman desainnya di sini ada pertama pilih, untuk button pilih ini untuk pilih fotonya dari galeri, terus ada upload, ini upload untuk masukkan fotonya ke Cloudinary, serta ada untuk input name, nama, prodi, alamat, serta nomor WA, dan button input, edit, delete, refresh, read, dan view. Jadi itulah untuk halaman desainnya, dan jangan lupa kita buat untuk halaman storage-nya serta extend-nya, yang mana di sini menggunakan Firebase Database 1, Activity Starter, Cloudinary, Red Information, File Tools, dan ada di Cloudinary. Di Cloudinary ini kita isi dengan APK, Cloud Name, serta secret key dari Cloudinary yang kita buat. Ini extension Red File Tools kita dapat dari Codular, serta extension Red Information. Baru ada Activity Starter ini untuk koneksi nanti aplikasi ke dari galeri kita. Karena ada Firebase Store ini untuk dia menambahkan data yang kita input ke Firebase untuk menambahkan data. Kita pakai Firebase Database. Jadi untuk penjelasan kode blocks-nya, yang pertama di sini ada bagian input. Seperti pertama kita masukkan text name, nama, seperti biasa, prodi, alamat, serta nomor WA. Baru kita panggil dia untuk inputnya biar masuk dia ke Firebase Store, Firebase Database 1. Kita panggil dia call Firebase Database 1, tapi kita set dulu Firebase satunya get value untuk menambahkan database ke Firebase. Kita buat di sini pesan kalau txt, kalau kita melakukan input name yang sama, dia akan muncul pesan name sudah ada. Jadi itulah, baru kita panggil lagi call Firebase Database 1 ini untuk melakukan proses input ke Firebase atau memasukkannya dia ke dalam kolom Firebase. Dan terus ada di sini kita panggil call aircut ini untuk fungsinya sebagai memasukkan database yang kita input ke Airtable. Baru di selanjutnya ada btn view ini untuk memunculkan database yang telah kita berhasil input ke Airtable. Kita bisa panggilnya di halaman screen 1 dari kita tarik dia kita tarik dia data yang telah kita berhasil input ke Airtable menggunakan LP view atau list picker view. Dan di sini ada ini untuk database setiap kolom seperti nama, nim, kita atur juga dia, kita set dia global jadi inisiasi global biar kita bisa melakukan pemanggilannya. Dan ada btn edit. Di sini kita dapat melakukan edit data mahasiswanya dari LP view, yang mana kita edit dia jadi true dulu biar bisa diedit dijadikan true. Baru kita panggil call Firebase database Airtable
update row, biar dia melakukan update-nya sesuai dengan data yang telah kita edit dan memasukkannya ke dalam Airtable yang kita telah buat. Dan di sini ada btn edit. Ketika kita mau melakukan delete, kita pilih data terlebih dahulu dan akan muncul pesan. Kalau kita mau hapus, kita klik ya. Kalau tidak, kita klik tidak. Baru di sini untuk fungsi blok selanjutnya itu ada screen 1. Ini untuk kita panggil call name-nya. Baru ada readme permission, readme media permission. Ini kita atur sebagai supaya kita dapat melakukan pemilihan foto dari galeri atau izin untuk melakukan pemilihan foto. Selanjutnya ada block screen when activity starter. Jadi ini kita set image-nya menjadi variabel activity starter reset URL supaya dia ketika kita upload gambar dia muncul URL-nya. Baru ada block screen declare 1 respon sukses. Kalau dia sudah berhasil melakukan upload gambar, dia akan memunculkan pesan berhasil upload gambar. Dan ada kode blok untuk tombol pilih. Kita set dia active starter action-nya. Ini untuk melakukan izinnya memilih foto dari galeri kita pilih. Baru ada blok btn upload. Ini untuk melakukan upload data ke Cloudinary. Kalau kita klik upload, akan muncul pesan sedang upload gambar. Dan kalau hasilnya berhasil, inilah dia muncul dari respon sukses dari Cloudinary 1. Dan kita panggil call Firebase 1-nya untuk melakukan penyimpanan foto ke Cloudinary yang telah kita atur pakai XP Starter Reset URL. Baik, kita langsung tes apakah dia sudah berjalan dengan sempurna. Kita screen mirror terlebih dahulu. Kita buka foldernya, kita tes connection-nya. Nah, di sini kita klik pilih untuk mengupload gambarnya. Misalnya kita buat ini, kita upload dan akan muncul dari URL-nya. Baru kita lakukan pengisian NIM, nama, serta alamat, lingkungan misalnya, serta nomor WA, kita input. Nah, datanya sudah muncul di Firebase dan datanya sudah muncul di Airtable. Jadi, itulah fungsi dari sinilah btn pilih ini. Jadi kita klik pilih. Jadi itulah fungsinya untuk kode bloknya, untuk kode di halaman screen 1. Selanjutnya kita ke halaman screen
read. Di screen read ini dia akan memunculkan gambar atau kita refresh dulu connection. Baik, selanjutnya pada saya membuat halaman screen read. Di sini berfungsi sebagai untuk menampilkan data yang telah berhasil di-upload ke dalam Firebase, yang mana di halaman screen read ini dapat dia menampilkan foto yang telah kita upload di bagian screen 1 serta URL cloudinary-nya, name-nya, namanya, prodi, alamat, serta nomor WA, dan dapat dilakukan edit dan dapat melakukan ada tombol delete dan maps. Baik, untuk kita tes connection company-nya. Nah, dia sudah berfungsi. Inilah untuk halaman screen read-nya, di mana di sini dapat menampilkan foto, name, serta nama yang telah diupload di Cloudinaries di Firebase. Baru di sini kita dapat kita klik fotonya dan dia akan menampilkan foto serta link URL serta NIM, nama, prodi, alamat, serta nomor WA yang telah kita upload berhasil dari Firebase ini. Dari Firebase ini kita tarik datanya, dapat muncul di bagian read. Jadi pada ya, kode blocks yang berfungsi untuk menampilkan datanya itu yang mana di sini ada kita pakai Kotlin list view, mana di sini kita atur dia supaya dapat menampilkan foto. Kita set vertical list datanya, kita false, kita true juga. Nah, di sini saya untuk menampilkan fotonya kan saya menggunakan 6 variabel. Di sini ada name, nama, spinner, alamat serta nomor WA. Yang mana untuk menarik fotonya saya membuatnya di indeks ke-6. Jadi di Firebase database 1 di halaman read-nya saya melakukan pemanggilan cuma 3, yang mana di indeks pertama, indeks kedua, dan ke-6. Yang mana di indeks pertama dia name, nama, serta untuk ke indeks 6 dia gambar. Jadi kita klik kembali dulu. Itulah fungsi dari kode blocks yang tadi untuk menampilkan list data yang telah kita berhasil upload di dari Firebase, kita tarik ke halaman read. Jadi data inilah yang berfungsi sebagai tempat penarikan data dari Firebase ke halaman screen read. Serta selanjutnya di sini ada tombol edit, yang mana di sini kita dapat melakukan edit. Kita munculkan dulu dia pesan pilih data terlebih dahulu, baru kita klik edit. Kita jadikan dia true, baru supaya kita dapat melakukan editnya kita jadikan dia true, baru kita lakukan edit. Kita masukkan name lagi, kita edit name-nya atau nomor namanya, serta kita edit dia alamat atau nomor WA-nya, serta kita panggil dia call Firebase database 3-nya, yang mana supaya dapat melakukan update ke Firebase. Baru selanjutnya di sini ada inilah call
Firebase database 3 kita atur di sini. Kalau name dia kita txt kan nama yang telah ada, kita call Firebase lagi, kita panggil get tag ID. Get tag ID ini dia memanggil Firebase data Firebase atau tag ID-nya kita jadikan tag ID. Baru kita ada store value, kita set dia sebanyak indeksnya. Indeks saya ada 6, jadi kita set menjadi 6. Di sini kita false dia supaya tidak dapat diedit. Soalnya di bagian edit baru kita dia true supaya bisa dapat diedit. Baru ada di sini ada fungsi kode blok notifikasi. Di sini berfungsi sebagai pesan atau notifikasi ketika kita dapat mau melakukan edit, dia akan dipanggil kode blok ini supaya dapat melakukan edit. Dan ada di sini untuk tombol fungsi btn map, mana di sini dia kita panggil dia call activity starter, yang mana activity starter ini saya koneksikan dengan Google Maps serta saya set URL-nya dengan alamat rumah saya. Dan di sini ada kode blok when btn kembali, yang mana ketika kita klik btn kembali dia akan kembali ke halaman screen 1. Baru dan ada di sini untuk kode blok untuk tombol atau screen read, yang mana di sini akan muncul notifikasi ketika kita buka screen read, dia akan muncul notifikasi loading data terlebih dahulu. Kita set juga di sini list datanya jadi true supaya tidak bisa diedit. Baik, kita tes. Kita klik data 1. Nah, di sini dia muncul gambar saya serta URL yang telah kita berhasil upload ke Cloudinary, ke Firebase serta Cloudinary. Jadi di sini kita dapat melakukan edit untuk name nama, prodi serta alamatnya. Kita edit. Di sini misalnya namanya Rian Hidayat. Baru kita klik simpan. Dia akan tersimpan di Firebase serta link-nya masih bisa kita buka. Jadi kode blok edit inilah yang berfungsi untuk melakukan edit. Selanjutnya di sini ada kan tombol btn maps. Jadi ketika kita klik map, dia akan memunculkan lokasi yang telah saya set URL-nya, URL maps, data maps, halaman rumah saya. Di bagian desainer ini, di activity starternya, saya set actionnya, kita buat action untuk halaman Google Maps, dan data URL-nya saya pakai halaman rumah saya. Itulah cara penggunaan aplikasi yang telah saya buat, cukup sederhana dan telah berhasil dia melakukan upload gambar serta memasukkan link URL-nya di Firebase, dan link URL-nya juga masuk ke Airtable sesuai dengan perintah tugas UAS yang telah disuruh Bapak dosen Muhammad Alda. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mas, mohon maaf bila banyak penyampaian yang salah dan kurang paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.